Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Dulur Kabupaten Kediri, kembali bersama kita Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Hari ini kita akan berbincang tentang persiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, evaluasi pemilu serentak tahun 2019 dan pemilihan Bupati Wakil Bupati 2020, dan berbagai hal yang berkaitan demokrasi dalam sudut pandang yang lain. Kita sudah ketemu dengan Bawaslu, sudah berbicara dengan KPU RI, sudah berbicara dengan pendidikan, kita sudah berbicara dengan Ketua DPRD dan partai politik. Hari ini kita akan berbincang tentang demokrasi dalam versi dan view yang lain. Karena kita akan berbincang dengan salah satu tokoh di Kabupaten Kediri yang konsentrasinya adalah di pendampingan desa. Mereka lah yang paham, mereka lah yang memang mengetahui bagaimana seluk-beluk di tataran paling bawah di dalam proses demokrasi. Kita akan bertemu dengan tenaga ahli pendamping desa atau tenaga ahli P3MD Kabupaten Kediri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita berbincang dengan Gus Makrusnadori. Beliau adalah koordinator tenaga ahli program P3MD itu apa? Sekarang koordinator TPP. Koordinator TPP, koordinator Tenaga Pendamping Profesional. Tenaga pendamping profesional. Saya jadi lupa karena sudah 2 tahun saya tidak di sana. Iya. Gimana Gus kabarnya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus bisa ceritakan sebentar Gus, apa profil jenengan ketika di Kediri atau pengalaman di pendampingan selama ini di Kediri maupun sebelum di Kediri Gus. Monggo Gus. Saya masuk di program pendampingan ini tahun 2016. Pertama kali 2016. Waktu itu bertugas di Trenggalek sekitar 6 bulan. Kemudian di Madiun, kemudian geser di Tulungagung. Sekarang sudah jajah Malangkoro berarti ya. Iya, kemudian terakhir 2020 di Kediri sampai sekarang. Di Kabupaten Kediri sampai sekarang. Oke, jadi beliau sudah punya pengalaman yang cukup banyak, pernah di Trenggalek, pernah di Madiun ya, Kabupaten Madiun. Ya, Madiun. Kabupaten Madiun, kemudian di Tulungagung, sampai sekarang di Kabupaten Kediri. Perlu diketahui beliau adalah lahir di Tulungagung ya. Tulungagung. Lahir di Tulungagung, besar Tulungagung, tapi ya itu lagi bahwa memang Kediri itu kaya dengan para perempuan cantik. Kalau dulu ada Ratu Sima, kemudian ada Dewi Sekartaji, ternyata betul. Beliau adalah orang Tulungagung yang kecantol sama Putri Kediri ya. Yeah. Sama dengan saya dan kemarin sama dengan Pak Gunawan ya. Jadi kecantol Putri Kediri itu membuktikan bahwa Kediri memang ampuh secara yoni, laki-laki akan kecantol babon Kediri. Itu kalau secara fakta dan memang secara cerita. Oke, kita masuk pada ruang kita, Gus. Di desa pasti ada mengalami lah. Di desa sekarang pemerintah lagi getol-getolnya membangun desa, membangun negara mulai dari desa. Yeah. Proses pembangunan pasti juga ada keterlibatan bagaimana proses pemilihan dan demokrasi. Betul. Menurut jenengan kondisi demokrasi di Indonesia, wabil khusus di Kabupaten Kediri itu perspektif jenengan seperti apa, Gus? Sebenarnya kalau saya secara pribadi dulu ya, secara pribadi memandang bahwa konsep demokrasi ini adalah konsep menjadi, jadi proses. Karena menurut saya ketika kita mengacu desa, misalnya melihat desa itu perspektif undang-undang saja, undang-undang desa nomor 32 6, nomor 6 aja 2014. Jadi konsep tentang tentang undang-undang desa 2014 nomor 6 2014 itu jelas sebenarnya yang mempertimbangkan ditetapkannya undang-undang itu di situ dikonsiderasi ditulis bahwa dalam untuk perlindungan pemberdayaan desa yang sejahtera, desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Ya, begitu. Jadi tujuannya adalah untuk kesejahteraan secara umum. Nah, prinsip saya sebenarnya demokrasi ini ya sebagai alat untuk menuju ke kesejahteraan itu. Jadi kesejahteraan kalau dalam kalau saya waktu menjadi Lakbesdam saya akan menjelaskan bahwa itu adalah masalah ammah. Iya, masalah ammah. Kesejahteraan umat. Iya, kesejahteraan umum itu. Dalam bahasa agamanya begitu. Oleh karena itu ya karena tadi proses menjadi mesti ada kekurangan dan ada juga yang
sudah mendekati lah. Artinya demokrasi menjadi bagian proses untuk menuju kesejahteraan itu tuh. Betul. Tujuannya itu. Berarti demokrasi bukan tujuan, tapi demokrasi adalah prosesnya. Betul. Iya, alat untuk menuju itu ya. Oke, Gus. 2020 berarti jenengan 2016 ya jadi pendamping. Berarti 2019 mengalami Pilpres dan pemilu serentak 2019 saat itu sudah menjadi pendamping desa kan, berada di desa. Sudah. Kemudian pemilihan 2020 sudah ada di Kediri bahkan. Evaluasi jenengan dalam konteks di masyarakat desa sama nggak friksi-friksi yang terjadi di 2019, ada pengelompokan massa, kalau enggak kelompok 1 ya kelompok 2, kalau enggak mohon maaf disebut nama hewan, kalau enggak kampret ya apa jenenge cepong dan macam-macam, itu terjadi enggak di desa atau seperti apa di desa? Kondisi di desa seperti itu seperti apa? Kalau pengelompokan semacam itu sebenarnya kan bagian dari dampak strategi yang dilakukan oleh kekuatan politik kekuatan politik. Tapi bagi saya yang perlu dicatat di sini karena itu bagian siasah ya, bagian politik. Cuma kita perlu perlu dijelaskan, perlu dipahamkan ke masyarakat bahwa siasah ini ada tujuannya. Politik ini kemudian akan dilabeli politik yang seperti apa begitu kan. Oleh karena itu politik dalam konteks membangun demokrasi ini harus dipahamkan bersama, lebih banyak disosialisasikan dan seterusnya. Karena prinsip siasah ini kalau politik ini kalau bagi saya itu tadi tujuan adalah untuk kesejahteraan umum. Jadi cuma proses alatnya ini yang kemudian ketika proses memobilisasi kekuatan ini yang kemudian nanti diberikan pendidikan kepada masyarakat. Cara mobilisasi yang semacam ini yang tidak beretika atau dan seterusnya ini yang kemudian perlu kita saya secara pribadi dan sebagai pendamping mungkin juga akan berperan ke sana. Artinya berpolitiknya yang seperti ini itu bagian dari kita juga. Terjadi enggak friksi-friksi terus kemudian apakah kalau kita lihat di dunia maya kan seolah-olah kalau enggak 1 ya 2, kalau enggak kamu adalah musuh saya di desa, enggak terjadi plerok-plerokan misalnya atau bahkan gesekan-gesekan terjadi enggak Gus? Kalau menurut saya selama ini ada, cuma persentasenya kecil di masyarakat. Tidak sebesar seperti yang di media itu ya, di medsos itu ya. Masyarakat di desa itu kan sangat sederhana. Betul. Jadi dia berprinsip kalau siapa yang jadi ini saya dapat keuntungan apa begitu saja. Sebenarnya ini sederhana tetapi jangan dimaknai secara materialis. Betul. Artinya begini, sederhana itu kalau saya mengambil kesimpulan kalau misalkan yang jadi si A si B, saya keuntungan dari kebijakannya apa, sama begitu. Kalau masalah material nominal itu ya bagi warga itu ya kembang-kembang saja itu sebenarnya. Fanatisme terjadi enggak? Kalau kayaknya dari tahun ke tahun ini sudah mulai kayaknya. Sudah mulai luntur ya? Sudah mulai luntur ya. Artinya tidak terjadi gesekan seperti bertarung sampai tidak menyapa tetangga gitu, terjadi enggak itu di desa? Ya saya pribadi mungkin kemarin itu kan mungkin untuk pilbub karena pandemi dan seterusnya, apakah ini juga bagian membawa dampak juga? Kalau sebelumnya kan pemilu kan besar-besaran begitu, ada konvoi dan seterusnya, itu mungkin yang agak berisiko. Tapi yang pasca pandemi itu kan ketika karena ada pembatasan kampanye ada kampanye itu mungkin dibatasi. Kita belum tahu mereka berpikir seperti apa ketika di era pandemi itu. Katakanlah tidak pandemi, apakah ketika konvoi semacam ini ada atau apakah ada perselisihan kan tidak tahu. Cuma saya yakin bahwa ada pergeseran paradigma cara pikir masyarakat. Semakin lama masyarakat semakin cerdas lah. Semakin cerdas. Gitu. Cuma berikutnya bagaimana sebenarnya kita mendorong bahwa masyarakat tidak apatis, karena politik itu ya keterlibatan mereka. Bukan hanya mobilisasi ya, tapi keterlibatan mereka dalam untuk menentukan pilihan. Untuk menentukan pilihan itu bagian dari politik yang kita harapkan sebenarnya yang beradab begitu. Oke, jadi menarik ini bahwa ternyata di desa itu malah lebih bisa menerima siapa yang menang dan siapa yang kalah, atau tidak terjadi berlarut-larut lah. Wis siapapun yang menang yaitu presiden kita. Bisa nggak disimpulkan seperti itu kira-kira di desa itu?
saya rasa di desa seperti itu cara Seperti itu berpikirnya, seperti itu. Jadi event apa namanya, event pemilu itu ya ada saat itu juga, setelah itu selesai bagi warga. Dia tetap bekerja sebagai petani bagi petani, yang peternak-peternak, yang kemudian jadi buruh juga jadi buruh, begitu aja. Artinya kita harus belajar pada masyarakat desa kalau seperti itu ya. Ada yang harus kita pelajari, bagaimana perasaan terima bahwa yang menang ya sudah menang, yang kalah ya legowo bahwa yang didukung adalah kalah. Ya, kita harus melihatnya begini Pak, kalau saya. Gimana, Pak? Indonesia itu kan sebenarnya terdiri dari desa-desa. Betul, Tidak betul. ada Indonesia itu yang tidak, wilayah di Indonesia itu yang tidak terdiri dari desa. Seharusnya memang seharusnya bahwa Indonesia ini yang wilayah kotanya itu yang berkuasa itu harus melihat desanya sebagai akar, sebenarnya begitu. Back to village gitu. Iya. Kembali ke desa itu ya. Ya begitu. Kalau menurut saya begitu. Oke, Gus. Jadi ini kita kan kalau itu berarti kan memang tidak terjadi di desa ya. Sekarang kemarin itu kan hampir di pemilu itu hampir semua narasumber yang kita undang semuanya berbicara tentang persebaran informasi hoak. Jadi info-info hoak baik itu yang positif untuk membranding seseorang yang sebenarnya tidak nyata, atau untuk menghabisi seseorang karena diklaim sebagai keturunan si A, keturunan organisasi terlarang dan macam-macam, termasuk yang menimpa presiden kita. Terjadi nggak Gus di desa? Apa ada? Kalau menurut saya ada, memang beberapa kali saya ketemu di warung kopi ketika kita turun itu ya ada perbincangan semacam sambil itu ngopi ada. Gus, karena berusaha kopi kita ngiatin kita kopi. Iya. Jadi kalau diskusi nggak sambil ngopi nggak enak nanti. Iya, jadi memang menurut saya kemarin itu masalah kayak hoax itu ya ada saja, pembunuh karakter itu, black campaign itu juga ada. Terjadi di desa ya. Cuma karena masyarakat itu saya yakin begini ya, kalau karena satu juga merasa jauh dengan posisi Hiruk pikuk yang terjadi di Jakarta ya. Nah, cuma sekarang itu hampir semua masyarakat itu sudah menggunakan alat media ini, HP dan seterusnya. Itu informasi itu mereka juga dapat, dan ruang bertemunya mereka biasa di warung kopi, di kumpul-kumpul. Cuma ketika sudah di warung kopi kumpul-kumpul, mereka akan begini memperbandingkan. Ketika saya berbicara banyak tentang ini, apa yang kita dapatkan. Toh itu juga semuanya memahami itu adalah desain politik, begitu. Desain hiruk pikuknya itu sudah bagian dari desain yang ada di sana, begitu. Tabayunya malah di warung kopi berarti ya. Proses tabayunya dan ya ada di warung kopi, ada di forum-forum komunitas jamaah atau apa seperti itu, biasanya menjadi perbincangan juga. Dan itu bagian dari tradisi yang di sana perlu orang-orang yang kemudian memberikan pencerahan saya. Nah, ini menarik Gus, karena baru ini ternyata salah satu cara menangkal info hoax itu adalah kembali pada tradisi kita. Warung kopi, jagongan, jamaah-jamaah, kumpulan-kumpulan, rembuk desa lah, rembuk desa atau jagongan wong desa itu ternyata mengeliminir ya, karena pertukaran informasi, satu membawa informasi ini, satu membawa informasi, dibandingkan. Betul gitu. Itu terjadi ya di desa, terjadi ke situ. Ya, di desa itu kan hiburannya itu berkumpul itu. Berkumpul itu tempat untuk menunjukkan eksistensi, tempat untuk mencari informasi, menyelaraskan gagasan, itu ya ruang-ruang berkumpul itu ya, seperti warung kopi, seperti kumpulan-kumpulan jamaah dan seterusnya. Saya rasa itu efektif karena di ruang itu terbuka. Di ruang itu terbuka, semua bisa ngomong dan seterusnya. Ruangnya tidak ruang sempit ketika kritik, otokritik bisa terjadi di situ ya. Ya, dan saya melihat bahwa kayak ruang-ruang formal yang ditata, maksudnya direncanakan dan seterusnya, itu biasanya orang cenderung tertutup, tidak mau bicara. Ya, ada acara itu di masyarakat kita itu agak lama pas begitu istilahnya. Tapi kalau forum-forum semacam itu mereka eksplorasi. Bisa ngugem rasa apa jeneng, gugah rasa itu namanya apa, gugah rasa itu? Mengungkapkan isi hati atau pikirannya gitu. Ya, mereka merasa bahwa itu ruang itu bisa memang benar-benar terbuka itu loh. Ruang-ruang itu terbuka, baik alam bawah sadar mereka itu ya, ini ruang mereka untuk bersosialisasi itu ya di sana itu. Makanya ruang-ruang ini penting kalau di konsep desa ini, makanya ini perencanaan pembangunan itu sebenarnya diambil dari komunitas-komunitas yang semacam nanti kami ini. bisa disosialisasi harusnya masuk di ruang-ruang itu ya kami. Seharusnya begitu, karena itu lebih terbuka. Coba kita bandingkan dengan
kegiatan formal. Ya. Kita undang mereka dengan Di kegiatan balai desa, misalkan, ya. untuk sosialisasi. Paling dia ya hadir di situ, tapi karena apa namanya dan seterusnya itu malah justru menurut saya itu tidak akan ada pertanyaan. Tidak bisa ngudoroso gitu ya. Iya, tidak ada yang ngudoroso. Coba kalau misalkan kita hadir dengan lingkungan mereka, komunitas mereka, tentunya identifikasi ini bisa dilakukan secara teknis lah. Betul. Nah, di mereka dengan komunitas seperti itu kita hadir dan kita mengikuti dengan alur mereka. Nah, ini peraturannya baru kemudian disampaikan begitu. Oke, ini terima kasih informasi yang menarik. Ini ternyata ada strategi baru bagi kita, bagi seluruh warga, siapapun orangnya lah ternyata, bahwa ketika isu hoax, kalau dalam bahasa konteks harus pakai cyber, dilawan dengan berita lagi, kemudian harus ada counter opini. Gaduh akhirnya, Pak. Nah, ternyata ada satu strategi yang ini warisan budaya kita ini ya. Iya, betul. Kumpul, ngopi, jagongan, silaturahim, kuncinya ketemu ya. Ketemu, ngudoroso dan saling berbincang, di sana akan terbuka ruang apakah informasi ini benar atau salah, ada balancing informasi dan macam-macam. Oke, kita akan berbincang lebih detail, lebih dalam dengan bersama beliau karena kita sudah dapat satu ilmu yang menarik ini. Ternyata dari desa kita bisa mengurai lagi, mengembalikan bahwa budaya kita punya karakter, punya ilmu yang bisa eliminir atau minimal mengkooptasi adanya banyak informasi yang berseliweran yang tidak jelas, yaitu dengan cara apa? Ketemu, dengan cara jagong, dengan cara ngopi, dengan cara ngobrol yang itu mungkin sudah lama ditinggalkan oleh kita sebagai generasi muda kali ini. Kembali kepada Bincang Demokrasi, kita break sebentar untuk ketemu di sesi selanjutnya.